Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan surat suara legislatif dan DPD RI ditemukan rusak dan tidak layak digunakan di Grobogan. Mayat pria tanpa busana ditemukan di aliran sungai di Batang. Ribuan warga Kabupaten Pekalongan berebut gunungan durian dalam acara festival durian. Warga pingsan, terhimpit warga berdesakan. Jalan raya masih menjadi mesin pembunuh mematikan di Kabupaten Blora tahun 2023. Selama tahun 2023 tercatat 77 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang didominasi anak muda. Polres Blora mencatat kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2023 lalu mencapai 412 kasus. Dari jumlah tersebut, 7 orang mengalami luka berat, sedang korban yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka ringan berjumlah 474 orang, dan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berjumlah 77 orang. Dari jumlah kecelakaan tersebut, kecelakaan sepeda motor mendominasi dan kerugian material mencapai 583,2 juta rupiah. Polisi menyoroti faktor pemicu kecelakaan biasanya diawali pelanggaran tertib berkendara. Data kecelakaan di tahun 2023 jumlah kejadian itu 412 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 77 orang meninggal dunia atau 77 MD. Kemudian luka berat 7 orang, luka ringan 474 orang, dan kerugian material 583.250 rupiah. Hasil penindakan pelanggaran kasat mata dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) handheld tahun 2022 sebanyak 25.690 kasus. Kemudian pada tahun 2023 turun menjadi 21.650 kasus. Jumlah pelanggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 16%. Arif Nur melaporkan dari Blora. Polres Jepara memusnahkan ratusan knalpot brong hasil razia sejak awal tahun ini. Penindakan sepeda motor berknalpot brong akan terus dilakukan untuk menegakkan aturan sekaligus menjaga kenyamanan dan keamanan warga. Polres Jepara disaksikan berbagai elemen masyarakat memusnahkan 224 knalpot brong Minggu siang. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong besi. Ratusan knalpot brong tersebut adalah hasil dari razia Satuan Lalu Lintas Polres Jepara sejak awal tahun 2024. Razia knalpot brong gencar dilakukan selain karena menyalahi aturan lalu lintas, juga karena menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan rentan memancing keributan. Kami dari Polres Jepara bersama stakeholder Forkompimda yang ada menghimbau masyarakat Kabupaten Jepara untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Jepara zero knalpot brong sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat, penggunaan knalpot brong juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sesuai aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, sepeda motor dengan kapasitas mesin kurang dari 80 cc, maksimal kebisingan knalpotnya 77 desibel. Untuk sepeda motor dengan mesin berkapasitas 80 hingga 175 cc, kebisingan maksimal knalpot adalah 80 desibel. Dan untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 175 cc, suara knalpot tidak boleh lebih dari 83 desibel. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Mayat pria tanpa busana ditemukan di aliran sungai di Batang. Diduga korban berenang di kali bersama seorang rekan lainnya yang sampai saat ini masih hilang.
Tepat di aliran sungai Kalilojahan ditemukan mayat pria tanpa identitas di antara bebatuan kali di perbatasan Desa Bandar dan Binangun, Kecamatan Bandar, Batang. Mayat ini ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang memancing di kali. Melihat ada mayat, warga kemudian melapor ke Polsek Bandar. Mancing sama teman, terus teman itu geser ke atas ke sungai, terus habis tak selang lama dia manggil saya, terus saya tanya kenapa, katanya ada mayat gitu kan, terus saya susulin ke situ sama teman saya, emang beneran itu ada mayat. Habis itu saya langsung laporan ke pihak berwajib polisi. Untuk kondisi mayat sendiri gimana tadi Mas? Kondisinya telanjang pakai celana dalam. Hanya pakai. Mayat kemudian dievakuasi ke Puskesmas Bandar. Dari hasil pemeriksaan awal, diperkirakan korban baru meninggal tak lebih dari 2 jam. Petugas medis juga menemukan luka lebam di bagian kepala, pelipis, dan dada. Namun belum bisa dipastikan penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan luar, itu kami temukan luka lecet, jadi pada daerah dahi, dagu, dan daerah dada. Dan ditemukan bengkak ya atau memar pada daerah area kepala, tapi kami tidak menemukan pada tulang di batok kepala maupun di dada maupun organ-organ lain. Setelah diselidiki, terungkap identitas pria tanpa busana yang ditemukan di aliran sungai Kalilojahan, Bandar. Korban adalah Lutfi Makrifudin bin Holid, pria 23 tahun, warga desa Kemiligi, Kecamatan Wonotunggal. Identitasnya terungkap setelah petugas menyisir sungai sejauh 1 km. Petugas menemukan 1 unit sepeda motor dan 2 pasang pakaian serta tas yang diduga milik korban. Setelah dibocorkan, petugas kemudian menghubungi keluarga dan dipastikan identitas korban. Ternyata korban tidak sendiri tetapi bersama seorang rekan lain yang belum ditemukan. Sementara masih kami lakukan pendalaman, namun yang jelas posisinya ada di aliran sungai dan lebih jelasnya nanti akan kami lakukan pendalaman. Berarti masih ada 1 korban lainnya, Nan? Ya, kemungkinan nanti kami lakukan penyisiran lagi, mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Dugaan kuat korban meninggal karena tenggelam. Petugas mencari korban yang lain dengan bekerja sama dengan tim SAR. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang pria tiba-tiba terjatuh dan meninggal dalam konvoi relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Klaten. Diduga pria itu mengalami serangan jantung saat konvoi. Duka menyelimuti keluarga Supriyanto di Desa Ngandong, Gantiwarno, Klaten, Minggu siang. Mereka tak menyangka Supriyanto akan meninggalkan mereka saat mengikuti konvoi kendaraan relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Awalnya korban hendak menghadiri kampanye akbar relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di lapangan Ngendon, Jogonalan, Klaten. Namun di perjalanan di Desa Pesu, korban tiba-tiba terjatuh dari motor dan sudah tidak bernafas. Konvoi aja di Jogonalan. Sampai di mana? Sarap. Sarap. Mau masuk desa Sarap. Nah, tiba-tiba jatuh liar, sudah nggak ada. Terus ditolongi sama teman-teman atau gimana? Tolong sama teman-teman, kemudian diangkut dengan mobil Polsek Gantiwarno. Kemana, Pak? Ke Rumah Sakit Kalioso. Kapolsek Gantiwarjo mengatakan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Suwarji Tirtonegoro. Namun sesampainya di rumah sakit, tim dokter menyatakan korban sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari tim dokter rumah sakit, korban mengalami serangan jantung. 11.30 ya tadi sudah dibawa ke rumah duka. Saya rasa itu. Untuk dugaannya penyebab kematian karena apa, Pak? Ya dari keterangan piket dokter jaga tadi serangan jantung demikian. Itu konvoi berapa orang, Pak? Konvoi kalau dari Ngandong itu sekitar 250 Pak tadi. Jenazah Supriyanto dimakamkan di Kompleks Pemakaman Desa Ngandong pada Minggu sore. Ia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.